Shalom anak-anak bernya Tuhan, dimanapun kalian berada, saya undang kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita semua mau datang lagi sama Tuhan. Kita mau ngomong dekat lagi sama Tuhan. Mari sama tutup mata kita mau berdoa. Mau ucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami mau ambil bagian kami yang terbaik Tuhan. Pakai kami Tuhan, sertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita mau sama-sama ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu yang sangat besar Tuhan. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Oh Yesus Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Katakan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari dari awalnya pujian ini sama-sama katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Katakan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Bersama kita mau sama bermasmur bagi Dia, karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari bermasmur bagi Dia, keluarkan suaramu. Kau baik Bapa, sangat baik Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, berlimpah bagi kami umat-Mu. Kau sangat dahsyat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Kau yang mau pakai kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan hari ini Tuhan. Biar kami mau terus tetap dalam hadirat-Mu Bapa. Yes Lord. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami, isi bejana hidup kami Tuhan. Dengan api, dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Yes Lord. Oh, 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 oh.
katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, lebih lagi Tuhan dalam hadiratmu Bapa. Yes Tuhan, mati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari sama-sama angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu, mari sembah Dia dengan segenap jiwamu. Oh Bapa, ini hati kami Tuhan, ini jiwa kami Bapa. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ini setiap kami. Oh, Kau perisaiku, Kau gunung batuku Tuhan. Tiada Allah lain selain Engkau, hanya Kau kami sembah. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Kami tak mengalir Tuhan, mengalirlah di tempat kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku. Mari dengan iman nyanyikan pujian ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mari dengan segenap hati kita nyanyikan pujian ini. Katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Katakan, pulihkanku, pulihkanku. Katakan, pulihkanku, pulihkanku. Oh Yesus, mengalir Tuhan, mengalir, mengalir kuasa-Mu, urapan-Mu mengalir Bapa. Shalom Jesiers dan Sinergia. Di kesempatan ibadah perdana online Jesi Sinergi kali ini, aku punya tema hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa bersama-sama ibadah online Jesi dan Sinergi di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan tetap hadir dalam setiap ibadah kami, meskipun kami ada di rumah masing-masing, tapi hadirat-Mu nyata, dan kami percaya Engkau terus ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati kehidupan kami, urapi setiap kehidupan kami, urapi hamba-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Jesiers dan Sinergia. Sekali lagi ucapin apa kabar buat teman-teman semua. Oh percaya, oh harap kita semua dalam keadaan luar biasa,
dahsyat dan hebat. Amin. Dan juga juga percaya bahwa gini, meskipun kita di rumah aja karena mengikuti anjuran pemerintah, teman-teman semua tetap produktif untuk menghasilkan sesuatu. Oh ya, nggak lupa juga mau ngucapin buat teman-teman JC yang kelas 9 dan teman-teman Sinergi yang kelas 12. Selamat, kalian sudah lulus. Berdoa supaya teman-teman JC dan Sinergi yang kelas 9 dan kelas 12 boleh masuk ke SMA dan universitas yang teman-teman harapin dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Nggak kerasa ya teman-teman semua, kalau kita tuh udah 1 bulan aja ini di rumah aja. Banyak cerita yang kakak tanyain ke teman-teman yang ada, yang tahu, kenal, chat beberapa orang. Terus ada beberapa juga dengar dari orang-orang lain bahwa gini, ada banyak cerita. Ada yang cerita di awalnya gabut, bingung ngapain aja. Ada juga yang gini, ceritanya aku lebih milih sekolah deh daripada aku harus kayak ginian, karena ternyata tugasnya makin banyak, malah makin tambah pusing, habisin waktunya lebih banyak ngerjain tugas dibandingin kita dengerin materinya. Oke. Terus ada juga yang gini, awalnya buat kaum rebahan, siapa nih yang kaum rebahan itu seneng kalau kita namanya berada di rumah aja, karena beranggapan, aku bisa rebahan nih, gue bisa tiduran terus nih di rumah nih, gue bisa ini nih dan sebagainya. Ternyata ekspektasi dengan realita sangat berbeda, karena teman-teman pada akhirnya harus ngerjain tugas-tugas juga kan. Nah, apalagi ada yang cerita juga menjadi lebih kreatif, yaitu bikin TikTok. Siapa di sini yang suka bikin TikTok? Ya, ada juga yang jadi gini, koki dadakan. Ada yang cerita, sekarang aku yang masak terus di rumah. Mantap, yang masak di rumah. Ada lagi, aku jadi lebih beres-beres rumah, yang biasanya kamarku atau rumahku berantakan, aku jadi beres-beres. Ada lagi yang kayak gini, aku jadi ikut jualan online, di WhatsApp ada, di Instagram ada, jualan semua peralatan-peralatan online. Serta cerita-cerita yang lain. Percaya kalian pasti punya cerita-cerita, dan ajak teman-teman semua untuk berbagi kesaksian, berbagi cerita tentang apa yang kalian lagi alamin, tentang hal-hal yang gini yang Tuhan ajar dalam kehidupan kalian, dan kesaksian apa yang kalian alami, mujizat di rumah aja. Ajak teman-teman semua untuk bisa gini, bagi yuk, kirim ke DM di IG JC Sinergi, atau bisa WhatsApp ke atau ke Bang Pino langsung. Oke, nanti ada di bawah sini nih alamatnya di mana aja. Nah, juga mengundang siap teman-teman yang mungkin butuh didoakan, boleh sharing, chatting ke ke Bang Pino, atau ke DM IG Sinergi JC untuk kayak gini, kalian lagi ngalamin butuh apa, butuh didoakan untuk hal apa, supaya kita gini bisa sama-sama mendoakan. Atau kalau kalian butuh bantuan bisa chatting juga, gak apa-apa. Kalau misalnya kita bisa bantu, kita akan bantu teman-teman semua, supaya gini, kita semua nggak berjalan sendiri. Kita semua punya teman, kita semua punya sahabat, kita semua punya orang-orang rohani di sekitar kita yang seiman, yang bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Itu yang harapin. Yuk, jadi teman-teman nanti kirim ya apapun cerita kalian, ditunggu. Karena percaya setiap cerita kalian itu pasti memberkati orang lain, tidak mungkin enggak. Minimal ada satu orang yang mendapatkan berkat dan dikuatkan lewat kesaksian kalian. Oke, itu yang pengen ajak teman-teman semua. Nah, masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semua lagi di masa pandemi. Pandemi yang sedang terjadi ini membuat kita semua mengalami hal yang sama dimanapun, yaitu di rumah aja. Dan pada kesempatan kali ini, kalau boleh bilang, kesempatan kali ini bukan di rumah aja, tapi kesempatan untuk menjadi masa istirahat. Nah, masa istirahat ini bukan berarti menjadi pribadi yang gini nggak ngelakuin apa-apa, nggak beraktivitas apa-apa, nggak bertanggung jawab, atau yang lainnya. Maksud dari kata masa istirahat ini adalah menjadi kesempatan bagi kita untuk mereview kembali prioritas dalam kehidupan kita. Nah, sebagai contoh nih, yang tadinya orang nggak terlalu berpikir tentang kebersihan, kesehatan, begitu ada masa pandemi ini, apa yang terjadi? Semua orang memikirkan kesehatan, semua orang memikirkan kebersihan, cuci tangan,
pakai hand sanitizer. Terus apa lagi? Habis pulang langsung mandi, pergi dari mana harus mandi, pakai masker dan sebagainya. Apalagi nih, contoh yang gini, yang akhirnya kita bisa review kembali dalam kehidupan kita. Di antara kita yang tadinya jarang makan dan doa bareng sama keluarga, sekarang jadi punya waktu bahkan hampir setiap hari untuk bisa berdoa dan makan bareng sama keluarga. Setuju apa enggak? Oke. Nah, apalagi sih pada masa istirahat ini harus kita lakuin, yaitu mereview kembali hubungan kita sama Tuhan. Apa yang sedang kalian teman-teman alamin? Hubungan pribadi kalian dengan Tuhan itu gimana hari-hari ini? Bagaimana hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan selama ini? Apakah kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, atau ternyata selama ini kita menjadi anak Tuhan yang mencintai hobi kita, kebiasaan buruk kita, bahkan pelayanan kita melebihi kita mencintai Tuhan? Coba cek. Jujur, ketika di awal masa awal di rumah aja, di awal masa pandemi ini, begitu acara di gereja, kegiatan di gereja diliburkan, ibadah online semua. Pada masa-masa itu buat secara pribadi itu menjadi sebuah kesempatan, dan masalahnya adalah ini sebuah kesempatan yang nggak benar, yang nggak baik buat kehidupan sendiri, yaitu berpikir begini, ini kesempatan untuk kami ini rehat dan berbuat dosa. Ini pengalaman pribadi, dan harap kalian nggak ngelakuin yang sama. Di awal terlihatnya mah menyenangkan, ya awal harap kira ini menyenangkan, tapi yang terjadi apa dalam kehidupan pribadi? Nggak menyenangkan, nggak sebebas yang kira. Yang ada malah menjadi makin terikat dan akhirnya tidak menghasilkan apapun dalam kehidupan dan itu sebuah penyesalan yang lakuin. Dan akhirnya di masa-masa itu yang terjadi gini, berpikir nanti kalau di masa udah nggak selesai gimana ya, aku udah ngelakuin ini, aku udah ngelakuin kesalahan ini, ngerasa begini, udah ngerasa nggak bener lah dalam kehidupan. Nah, puji Tuhan, punya Tuhan masih sayang sama kehidupan sehingga ditegur oleh mentor dan diingatkan oleh beberapa teman-teman, serta ada salah satu podcast yang dengar dan itu menemplak kehidupan secara pribadi, yaitu dan termenung ketika dengar salah satu dari orang dari podcast itu yang bersaksi tentang kehidupannya dia. Nah, dari kesaksian salah satu pembicara itu simpulin dalam 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, selama ini kamu itu melayani dirimu sendiri atau melayani Tuhan? Yang kedua, selama ini kamu tuh takut kehilangan pelayananmu atau takut kehilangan Tuhan? Nah, 2 pertanyaan ini menjadi sebuah perenungan pribadi yang akhirnya gini, hari demi hari Tuhan tuh bukain dan Tuhan tuh tegur banyak hal dalam kehidupan secara pribadi. Nah, oleh karena itu apa yang pengen sharingin hari ini yaitu tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Coba rangkum dan minta izinkan, tolong izinkan untuk berbagi hal ini tentang apa yang Tuhan ingatkan dalam kehidupan secara pribadi. Yang pertama yaitu jadilah tenang dan berdoa. Ada 3 ayat yang ini menjadi berkat tersendiri buat kehidupan secara pribadi, yaitu yang pertama di Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kemudian nanti teman-teman bisa baca di Markus 4 ayat 39 dan satu judul itu tentang angin ribut diredakan. Ayat ini bilang kayak gini, yang ambil di Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia itu dalam cerita ini adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian ayat yang lagi yang suka berapa kali secara pribadi mereminder kehidupan juga, yaitu adalah 1 Petrus 4 ayat 7, yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, 3 ayat ini menjadi berkat tersendiri dalam kehidupanku secara pribadi dan menjadi pengingat setiap kali lagi ngalamin galau, masalah dan segala sesuatunya yang membuat begini, kayaknya tuh pengennya mati aja deh. Berapa kali kesempet kepikiran kayak gitu.
Tapi ketika ayat ini muncul, itu membuat Allah secara pribadi menjadi lebih tenang. Dan Allah lakuin apa yang diperintahkan. Bahkan kadang memerintahkan diri sendiri untuk ini. Tenang, diam, tenang. Nah, dan akhirnya dari hal ini Allah menemukan begini. Seringkali hal yang membuat kita hancur adalah kita memikirkan apa yang tidak harus kita pikirkan, atau terlalu berlebihan memikirkan apa yang belum terjadi. Ya, hanyut dalam masalah, dan kita lebih banyak membicarakan masalah dibandingkan kita berdoa. Ya, setuju atau enggak? Tapi itu pengalaman pribadi oh secara pribadi. Yaitu kadang ketika lagi ngadepin masalah, pengennya cerita. Tapi tidak menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang ada malah bukan makin damai, tapi malah makin menjadi panas gitu. Karena kebanyakan dari kita ketika kita cerita itu bukan pengen didengerin sebetulnya. Mungkin didengerin pengennya, tapi ketika dapat jawaban itu kita pengennya lebih dibela, bukan dapat atau sebetulnya pengennya dapat pembenaran, bukan sebuah kebenaran. Nah, akhirnya setelah beberapa kali kejadian dalam kehidupan Allah secara pribadi, akhirnya Allah sadari bahwa gini, ternyata menjadi tenang dan diam kemudian berdoa itu lebih baik daripada kita banyak bicara tentang masalah kita. Nah, nanti kalau teman-teman baca di Markus 4, itu yang angin ribut diredakan, itu ada sebuah kejadian di mana gini, Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertolak dari sebuah di danau, dari daratan, terus mereka mau menuju tempat lain. Dan di tengah-tengah itu waktu malam hari, tiba-tiba ada terjadi angin ribut. Nah, angin ribut itu mengoncangkan kapalnya dan sebagainya. Nah, apa yang dilakukan murid-murid ada gini, murid-murid menjadi gelisah, ketakutan, bahkan ada yang marah sama Yesus karena dia tidur. Kenapa? Karena ketika terjadi masalah dan sebagainya, mereka semua udah ketakutan, gelisah. Mungkin kita bisa bayangin ya, kalau tiba-tiba kita di sebuah kapal itu mau tenggelam gitu ya, goyang kanan, goyang kiri dan sebagainya, kita mungkin kalut dan sebagainya. Murid-murid ngelakuin itu. Dan salah satu dari orang itu mungkin kayak gini, tanya ke Tuhan, Tuhan bangun, apa kamu tidak takut, apa kamu tidak memikirkan kita yang akan mati ini gitu dan sebagainya. Nah, yang lucunya adalah gini, mereka lupa di masa-masa kayak gitu, mereka lupa bahwa ada Yesus, yaitu Tuhan yang bersama mereka. Tuhan loh. Oke. Nah, habis itu di cerita itu yang terjadi apa begini, Tuhan bangun, kemudian dia menghardik angin ribut itu, diam, tenanglah. Yang terjadi apa? Tenang semuanya. Dan akhirnya dia ngomong apa ke murid-muridnya, yaitu gini, kenapa kamu tidak percaya? Nah, hal itu cerita yang terjadi dalam angin ribut diredakan itu di Markus 4 ayat 39, itu sebenarnya apa yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita ngadepin masalah, ketika kita lagi ngadepin sebuah kendala, berada di persimpangan, kita lebih cenderung menjadi gelisah, ketakutan, bahkan marah sama Tuhan. Ya apa enggak? Yang tahu teman-teman sendiri, kalau saya pribadi, ya saya akui. Nah, kadang dan akhirnya kita gini, lupa kalau selama ini Tuhan ada sama kita, Tuhan ada di samping kita, Tuhan bersama kita setiap hari. Tapi begitu ngadepin masalah, yang apa yang terjadi? Kita berpikir secara manusiawi, dan itu mungkin wajar. Kenapa? Kalau misalnya teman melihat murid-murid juga melakukan yang sama, dan kita seperti murid-murid sebetulnya seringkali. Tapi harap dari perenungan hari ini kita teman-teman bisa belajar untuk ini. Kalau ngadepin masalah, menjadi diam, tenang, dan berdoa itu lebih baik dibandingin kita kalut. Memang nggak mudah, akuin itu nggak mudah, tapi kita bisa. Hari demi hari, ketika kita ngadepin masalah, coba ingat ini, tanamin dalam hati kita bahwa diam, tenanglah, dan berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan aku nggak sanggup. Kenapa? Tuhan ada di samping kita. Nah, kemudian apa lagi yang awal alamin? Apa yang ketika coba mikirkan hal ini, coba untuk mempersiapkan tema ini atau mempersiapkan khotbah ini,
ada hal yang kayak gini, apa sih yang Tuhan mau sebetulnya? Temen gini, yang Tuhan mau adalah gini, kita menjadi tenang, diam, dan berdoa, mempercayai Tuhan sanggup memberikan kekuatan dan menolong kita. Itu yang Tuhan mau, yaitu kita menjadi tenang, diam, dan percaya sama Tuhan. Kemudian kita berdoa sama Dia, sehingga kita diberikan kekuatan dan Ia sanggup menolong kita. Jadi apapun yang sedang teman-teman alamin, come on, jadilah tenang dan berdoa. Yang kedua, yang Tuhan ingetin lagi ada gini, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Gimana hubungan pribadimu dengan Tuhan hari-hari ini? Hubungan pribadi loh ya, bukan hubungan korporat atau hubungan bersama-sama. Kita punya Tuhan yang fokus membangun hubungan dengan pribadi kita. Bahkan Ia relakan dirinya mati di atas kayu salib, bukan hanya untuk menebus dosa kita, tapi supaya Ia bisa punya hubungan secara pribadi dengan kita. Tuhan aja pengen punya hubungan pribadi dengan kita. Kita gimana hari-hari ini? Mau nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan? Secara pribadi loh ya. Nah, sayangnya yang kau alamin dan banyak orang alamin ada gini. Kita kadang tidak mau bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Padahal Tuhan selalu setia menunggu kita berbicara dengannya. Lewat apa? Doa-doa kita. Lewat apa? Renungan-renungan kita. Kita lebih habisin waktu, atau kita lebih memilih menghabiskan waktu dengan lihat sosial media. Dari Instagram ke Facebook, dari Facebook nanti ke TikTok, nanti kemana lagi, ke Twitter, nanti kemana lagi. Kita habisin waktu di situ. Bahkan waktu itu beberapa waktu yang lalu setelah dipikir-pikir, mentor pernah bilang bahwa aku lagi ngurangin megang handphone. Kenapa? Cuma megang handphone bentar-bentar setengah jam. Nah sama di antara kita semua, megang handphone bentar-bentar udah setengah jam, ngomong bentar lah 5 menit lagi udah setengah jam, udah sejam, udah tiba-tiba jam 2 pagi, tiba-tiba jam 3 pagi. Ya siapa yang ngalamin yang sama? Karena awal juga ngalamin yang sama gitu. Nah, kita lebih banyak habisin itu dibandingin kita untuk habisin lihat sosial media, dibandingin untuk apa? Membaca firman Tuhan, dibandingin untuk apa? Berdoa, dibandingin untuk apa? Membuat PPW secara pribadi, atau kita menaikkan ucapan syukur secara pribadi, dibandingin apa? Untuk berdoa bersama dengan keluarga. Nah, kalau hari-hari ini teman-teman masih ada yang belum berdoa sama keluarga, yuk berdoa bareng sama keluarga. Kalau enggak, berdoa secara pribadi. Tuh. Kenapa? Karena hubunganmu secara pribadi itu hanya bisa oleh kamu sendiri. Korporat mungkin terkesannya karena dalam sebuah kumpulan itu kita bisa sama-sama ngerasain hadirat Tuhan, ataupun kita bisa ngerasa aman dan sebagainya. Tapi bukan di masa itu. Ketika di masamu sendiri itu yang lebih penting. Oleh sebab itu, bangun hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan. Kalau di masa-masa gini kan kita nggak bisa kumpul. Kalau kumpul tiap hari dan sebagainya mungkin kita bisa terjaga apinya. Tapi kalau lagi sendirian, teman-teman yang harus jaga itu, yaitu dengan cara membangun hubunganmu pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Dengan cara apa? Baca firman, dengerin lagu rohani, coba ucapan syukur, berdoa, ceritain apa yang aku alami secara pribadi dengan Tuhan. Oke? Bukan berarti nggak ngelarang, lebih penting hubungan pribadi sama Tuhan dibandingin doa bersama sama keluarga. Enggak. Tapi hubunganmu sama Tuhan sedalam apa? Itu yang lebih penting. Yang ketiga, tetap terhubung dengan komunitas. Kehidupan kekristenan kita itu tidak terlepas dari yang namanya komunitas. Dalam komunitas itu ada kakak mentor atau kakak rohani, kemudian ada teman-teman seiman yang bisa saling menguatkan, yang bisa ngasih tahu, negur, bisa jadi tempat curhat, tempat cerita dan sebagainya. Nah, mungkin selama ini kita lebih milih untuk gini, bertemu secara personal, untuk gini ngobrol dan sebagainya, karena mungkin lebih enak, nyaman. Tapi di masa-masa ini kita tidak memungkinkan hal itu terjadi. Maka yang harus teman-teman lakuin adalah gini, yuk manfaatkan teknologi. Ada Zoom, ada WhatsApp, dengar-dengar WhatsApp nanti bisa 8 orang sekali video group, ataupun pakai aplikasi yang lain yang teman-teman bisa manfaatin teknologi dengan baik. Ataupun ada Line yang memang udah berapa kali ini yang tahu dia bisa pakai grup banyak gitu. Yuk manfaatin. Bahkan kalau ada kesempatan meeting
Zoom meeting kumpul bersama-sama, yuk ambil waktu. Kakak percaya bahwa hadirat Tuhan tetap ada meskipun kita hanya berdoa bersama lewat aplikasi dan sebagainya, tapi kakak percaya hadirat Tuhan tetap ada. Kenapa? Kakak sendiri udah ngalamin berdoa bersama lewat Zoom dan sebagainya, tetap ngerasain kok Tuhan hadir, Tuhan melawat kehidupan kita. Oke, nah manfaatin teknologi yang ada untuk sharing, temu kangen, ngobrol satu sama lain. Itu yang dibutuhin untuk supaya gini, kita saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian kita bisa sama-sama berdoa. Oke, makanya tadi aku bilang hubungan secara pribadimu penting, tapi bukan berarti hubungan dengan korporat atau dengan orang banyak atau doa bersama itu nggak penting. Itu juga tetap bagian penting dalam kehidupan kita. Tapi yang terpenting, hubunganmu secara pribadi harus dibangun hari demi hari. Oke, kalau teman-teman bingung misalnya gini, aku baca firman gimana caranya, dan sebagainya, cari renungan. Sekarang di online banyak renungan. Kalian bisa salah satu yang suka renungan dari YouVersion, kalian bisa cari di situ banyak tematiknya. Oke, nah itu 3 hal yang pengen bagiin buat teman-teman semua. Yang pertama, jadilah tenang dan berdoa. Yang kedua, yaitu bangun hubunganmu secara pribadi dengan Tuhan, pribadi ya, dengan Tuhan. Yang ketiga, tetap terhubung dengan komunitas. Itu aja yang mau sampaikan. Terakhir, selama masih ada himbauan pemerintah untuk di rumah aja, maka kita harus taat untuk di rumah aja. Tapi percaya, dan kita harus percayalah bahwa hadirat Tuhan tetap hadir di rumah-rumah, tetap hadir dalam setiap ibadah online yang kita lihat, yang kita tonton, yang kita benar-benar datang melihat dengan sungguh-sungguh setiap ibadah-ibadah online yang ada. Kakak percaya bahwa gini, setelah pandemi ini berakhir, Pentakosta ketiga itu akan terjadi. Banyak orang akan rindu untuk berkumpul, untuk bersama-sama mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga banyak penuaian terjadi. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa. Bersyukur Tuhan kalau Engkau izinkan kami untuk bersama-sama berada dalam ibadah online pada ibadah online JC Sinergi Perdana ini ya Bapak. Kami percaya kalau kami boleh diingatkan kembali tentang hubungan secara pribadi dengan Engkau, biarlah kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau terus ingatkan bahwa Engkau ada dalam kehidupan kami, Engkau nyata ya Bapak, hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang sedang jauh, yang sedang setengah-setengah, itu boleh kembali lagi kepada Engkau untuk bersungguh-sungguh lagi memuji dan memuliakan nama-Mu, bahkan bersungguh-sungguh dalam membangun hubungan kami secara pribadi dengan Engkau ya Bapak. Sehingga banyak anak-anak-Mu di rumah-rumah boleh mengalami Engkau secara pribadi hari demi hari, bahkan ketika nanti kami punya kesempatan lagi untuk bertemu secara muka demi muka, bertatap muka ya Bapak, kami melihat bahwa kuasa-Mu bekerja melalui kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan berpisah, Engkau yang berkati kehidupan JCers dan Sinergi yang ada di rumah masing-masing ya Bapak. Berkat-Mu melimpah-limpah, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.